Sekitar 25 tahun yang lalu, saat Mister masih kecil, Mister pernah dikejar anjing galak saat bermain di desa tetangga. Anjing itu sangat cepat, jadi sekuat apapun Mister mencoba berlari, sepertinya akan berakhir sia-sia. Ia semakin mendekat dan seolah akan segera menangkap Mister dalam sekejap. Sampai kemudian tiba-tiba, ada sesosok laki-laki tegap yang datang menyelamatkan Mister. Ia meneriaki dan menendang anjing itu. Mungkin karena kalah mental, anjing itu pun berlari meninggalkan kami. Itu adalah salah satu pengalaman yang menakutkan namun berkesan bagi Mister. Dan menceritakan ataupun mendengar sebuah pengalaman yang terjadi di masa lalu adalah suatu hal yang menyenangkan. Cerita tentang peristiwa masa lalu adalah hal yang akan kita pelajari dalam video kali ini, yaitu recontext. Recontext adalah salah satu jenis teks bahasa Inggris yang biasanya diajarkan di kelas 8 jenjang SMP. What is recontext? Recontext is a text that tells the particular events of an experience or to tell a story. Teks recount adalah teks yang digunakan untuk menceritakan pengalaman atau cerita yang terjadi di masa lalu. Apa fungsi dari recontext? The social function of recontext. First, to give information. Fungsi pertama adalah memberikan informasi tentang suatu kejadian atau pengalaman di masa lalu kepada orang lain. Yang kedua, entertain the reader. Cerita pengalaman pribadi biasanya menghibur karena memuat unsur humor, horor, atau kejadian tak terlupakan lainnya. Jadi, dengan menceritakan pengalaman masa lalu, kita sedang mencoba menghibur pembaca ataupun pendengar dari kisah kita tersebut. Berikutnya, fungsi dari recontext adalah teaching history. Recontext juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan tentang peristiwa penting yang terjadi di masa lalu. Biasanya menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah. Lalu, membicarakan tentang teks, kita selalu terhubung dengan struktur teks atau bagaimana teks tersebut disusun. Generic structure of recontext yang pertama adalah orientation. Pada bagian ini, teks tersebut akan memuat informasi awal yang mencakup tokoh, waktu, kejadian, tempat, dan informasi penting lainnya. Hal ini biasanya ditaruh di awal teks. Kemudian, bagian struktur yang kedua adalah events, atau rangkaian peristiwa yang dialami oleh penulis atau tokoh dalam cerita. Biasanya ditulis secara berurutan. Kemudian, penutupnya disebut dengan reorientation, yaitu bagian cerita yang berisi kesimpulan ataupun kesan yang penulis rasakan terhadap kejadian yang ia alami tersebut. Lalu, yang akan kita bahas berikutnya adalah language features, atau unsur bahasa yang biasa kita temukan dalam teks recount. Nah, berhubung bahwa teks recount adalah teks yang menceritakan kejadian di masa lalu, maka unsur yang paling dominan dan yang paling bisa dengan mudah kita temukan adalah simple past tense. Masih ingat simple past tense? Ya, simple past tense adalah tata aturan bahasa Inggris yang digunakan untuk menceritakan atau menyampaikan kejadian yang terjadi di masa lalu. Setiap cerita dalam recount text adalah kejadian yang telah berlalu, sehingga hal yang akan terjadi diceritakan menggunakan simple past tense. I went to Paris. We walked on the street. The movie was amazing. We were scared of the dogs. Kata kerja dalam kalimat tersebut ataupun to be dalam kalimat tersebut semuanya menggunakan bentuk kedua. Lalu, unsur kebahasan berikutnya adalah adverb of time, yaitu keterangan waktu. Penggunaan adverb ini untuk memperjelas bahwa kejadian memang terjadi di masa lalu. Biasanya, kita akan menggunakan adverb of time lampau. Contoh, yesterday, last week, last year,
5 years ago. Lalu, language feature berikutnya adalah adverb of sequence, keterangan waktu yang menunjukkan urutan. Unsur kebahasan ini penting agar cerita yang kita tampilkan dalam teks tersebut berurutan dan mudah dipahami. Contoh adverb of sequence adalah first, then, after that, at last, finally. Nah, jenis-jenis recount text seperti apa saja teman-teman? Ada banyak sebenarnya jenis recount text. Nah, tapi Mister akan merangkum 4 jenis yang paling sering digunakan dan paling sering muncul di recount text kelas 8 SMP. Yang pertama adalah personal recount text, yaitu recount text yang didasarkan pengalaman pribadi. Misalnya, pengalaman liburan, pengalaman lucu, menyeramkan, dan cerita pribadi lainnya. Yang kedua, imaginative recount text. Imaginative recount text adalah jenis recount yang menceritakan pengalaman imajinasi seseorang. Misalnya, ada temanmu yang semalam bermimpi, dan dia menceritakan seperti apa mimpinya semalam kepada kalian. Itu adalah salah satu contoh imaginative recount text. Yang kedua, factual recount text. Teks ini berisi laporan resmi suatu peristiwa yang faktual. Misalnya, laporan mengenai suatu percobaan ilmiah, laporan forensik, atau laporan dari kepolisian. Dan yang keempat adalah historical recount text. Ini adalah bentuk recount text yang isinya menceritakan peristiwa sejarah. Dari keempat jenis recount text tadi, ada tema-tema tertentu yang paling sering muncul dalam pelajaran recount text di kelas 8 SMP. Tema-tema tersebut meliputi holidays, cerita tentang liburan. Ini paling sering muncul dalam soal maupun dalam latihan teks. Yang kedua, ada scary experiences. Scary experience atau cerita seram tidak melulu tentang hantu, tapi misalnya dikejar anjing, seperti yang Mister ceritakan tadi, atau hampir ditabrak motor, adalah hal-hal menyeramkan yang seringkali muncul dalam latihan teks recount di kelas 8. Kemudian, hal yang paling menyenangkan untuk dibaca adalah silly atau embarrassing moment, kejadian yang memalukan atau kejadian konyol yang dialami oleh penulis. Hal ini selalu menarik dan selalu menyenangkan untuk dibaca ulang karena akan mengundang gelak tawa dan menarik untuk diikuti ceritanya. Nah, dari penjelasan tadi, Mister akan memberikan beberapa contoh recount teks beserta dengan soal-soalnya yang bisa kalian akses melalui barcode berikut. Atau kalian juga bisa langsung menuju ke link latihan soalnya yang berada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Semoga video tentang recount text ini bisa memberikan pencerahan dan membuat kalian paham, sehingga bisa mengikuti pelajaran di dalam kelas dengan baik. If you have any questions, you can contact Mr. Andy with this following social media. Thank you and see you on the next video. Bye-bye.